Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kredit pajak luar negeri. Kelompok 5 terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Afia Utmaya, dan yang kedua, Apriliani, dan yang ketiga, Dava Yasrin Nurmansyah, yang keempat, Erika Oktaviana Putri, dan yang kelima, Mahardani Dwi Kusmaningrum. Pada mata kuliah Pajak Penghasilan Badan, dosen pengampu Ibu Priyandita Sukyo Widayanti Asmoro, SE, MSA, AK. Pada presentasi kali ini kita akan membahas 4 subbahasan. Yang subbahasan pertama yaitu pajak dan penghasilan yang bersumber dari luar negeri, dan yang kedua penggabungan penghasilan yang bersumber dari luar negeri, dan yang ketiga mekanisme pengkreditan pajak luar negeri, dan yang keempat contoh perhitungan PPh pasal 24 tentang kredit pajak luar negeri. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pajak dan penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Jadi, peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak di luar negeri ini untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia yaitu pajak penghasilan pasal 24. Tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam tahun pajak yang sama. Sebagaimana itu tercantum dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besarnya kredit pajak yaitu sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu pada ketentuan di pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan juga mengatur mengenai perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan itu dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia agar wajib pajak tidak terkena pajak berganda. Dalam pajak penghasilan pasal 24 ini subjeknya yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Sedangkan untuk objek pajaknya yaitu penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kemudian ada rincian mengenai sumber penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang PPh yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama yaitu penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga ada penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat ada penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Bentuk usaha tetap merupakan cabang perusahaan, kantor perwakilan, dan bentuk usaha lainnya yang dipergunakan oleh wajib pajak dalam negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di luar negeri. Yang terakhir ada penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan itu berada. Selanjutnya, penggabungan penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Penggabungan penghasilan yang bersumber dari luar negeri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama,
untuk penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, untuk penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dilakukan dalam tahun pajak pada saat diperoleh dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan PMK Nomor 256/PMK.03/2008. Dan jika wajib pajak menderita kerugian di luar negeri, maka perhitungannya tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak di Indonesia. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah mekanisme pengkreditan pajak luar negeri. Pengkreditan pajak luar negeri adalah pajak yang terutang di luar negeri, atau bisa disebut dengan PPh pasal 24 atas penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Dalam Undang-Undang PPh, metode kredit yang digunakan adalah metode kredit terbatas, yaitu metode kredit pajak yang memberikan keringanan pajak berganda internasional, di mana jumlah pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikurangkan, namun tidak boleh melebihi jumlah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang domestik. Mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri dijelaskan lebih lanjut dalam PMK nomor 192/PMK 03/2018 yang mencabut aturan sebelumnya, yaitu KMK 164/2002 tentang kredit pajak luar negeri. Selanjutnya adalah teknis proses pengkreditan pajak luar negeri diatur dalam pasal 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 24 dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. Yang kedua, PPh pasal 24 dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Yang ketiga, jumlah kredit pajak yang boleh dikreditkan paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Yang keempat, jumlah tertentu sebagaimana yang dimaksud di atas dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak yang dikalikan dengan pajak yang terutang atas PKP, yaitu paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas PKP dalam hal PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Yang kelima, apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Yang keenam, PKP yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri pasal 8 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau disebut dengan UU PPh tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketujuh, dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya atau tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan tidak dapat direstitusi. Selanjutnya ada penentuan sumber penghasilan luar negeri. Yang pertama, penghasilan termasuk keuntungan pengalihan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa dari penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa dari penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan terkait dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap atau BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan tambang adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap tersebut berada. Yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. BUT mencakup cabang perusahaan
kantor perwakilan, dan bentuk usaha lainnya yang dipergunakan oleh BPDN untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di luar negeri. Selanjutnya ada pengurangan atau pengembalian PPh pasal 24. Dalam pasal 4 KMK 164/2002 dikatakan bahwa untuk melaksanakan pengkreditan PPh pasal 24, wajib pajak diharuskan menyampaikan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan yang dilampiri dengan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, yang kedua, fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri, dan yang ketiga adalah dokumen pembayaran PPh di luar negeri. Subtopik yang terakhir adalah mengenai perhitungan PPh pasal 24 yaitu kredit pajak luar negeri. Di contoh yang pertama, dicontohkan PT Bahagia mendapatkan penghasilan itu dari dua negara, yaitu dari Indonesia dan dari Beijing. Di kasus yang pertama ini, PT Bahagia mendapatkan keuntungan di kedua negara tersebut. Maka cara menghitung PPh pasal 24 yang pertama adalah menghitung total seluruh penghasilan kena pajak, yaitu menambahkan jumlah penghasilan neto di dalam negeri yaitu di Indonesia dengan yang di luar negeri. Dalam kasus ini kita menemukan 1 miliar totalnya. Kemudian yang kedua adalah menghitung total PPh terutang karena di kasus masih menggunakan tahun 2019 sehingga tarif yang digunakan adalah tarif 25%. 25% dikalikan dengan 1 miliar tersebut totalnya adalah 250 juta. Kemudian ada yang namanya menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan, yaitu dengan cara penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan atau per total penghasilan dikali total PPh terutang. Ditemukan totalnya adalah 100 juta. Kemudian yang terakhir adalah menghitung PPh terutang di luar negeri, yaitu di Beijing. Yang tadi sudah ada keterangan bahwa tarifnya 20%, sehingga 20% dikali penghasilan itu yang didapat di Beijing yaitu 400 juta, hasilnya adalah 80 juta. Nah, untuk menentukan jumlah yang boleh dikreditkan atau kredit pajak luar negeri adalah dipilih dari jumlah yang terendah di antara jumlah PPh maksimum yang boleh dikreditkan yaitu di poin 3 dengan PPh terutang di luar negeri yaitu di poin 4. Dari perhitungan, maka jumlah kredit pajak luar negeri sebesar 80 juta karena dipilih yang paling rendah yaitu PPh terutang yang di Beijing. Kemudian contoh yang kedua apabila penghasilan di Indonesia mengalami kerugian. Contohnya PT Sedi memperoleh penghasilan pada tahun 2019 seperti yang ada di layar. Dalam negeri mengalami rugi 300 juta, sedangkan di luar negeri mengalami laba 900 juta. Maka perhitungan PPh pasal 24-nya yang pertama menghitung total seluruh penghasilan kena pajak, di mana penghasilan itu di Indonesia-nya minus, sehingga total penghasilan itu sebesar 600 juta. Yang kedua menghitung total PPh terutang, yaitu tarif 25% dikali 600 juta, kita menemui 150 juta. Kemudian menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hasilnya adalah 225 juta. Kemudian menghitung PPh yang terutang di Beijing dengan tarif 30% seperti pada kasus, berarti 30% dikali 900 juta, hasilnya 270 juta. Maka seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dipilih yang terendah dari kedua poin tersebut antara poin 3 dan 4. Nah, untuk di kasus ini jawabannya adalah kredit pajak luar negeri sebesar 225 juta. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.